Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Herun, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dari kelompok 1. Sekarang kami akan mewawancarai Kepala RT Kelurahan SAS RT 3 atas nama siapa Bapak? Pak Ahmad Ali. Nah, kami bersama Pak Ahmad Ali. Nah, Bapak, kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebersihan lingkungan yang ada pada RT 3 ini ya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja kebijakan yang telah ditetapkan oleh RT terkait pengelolaan sampah? Apakah sering dilakukan kerja bakti atau kebijakan lainnya? Lalu ketetapan kebijakan dari kami RT selalu ada untuk masyarakat, tapi karena masalah edukasi kepada masyarakat ini selalu diabaikan oleh masyarakat, maka kami sebagai ketua lingkungan di RT 03 hanya punya wewenang sampai sarankan kepada mereka, tapi ternyata saran itu tidak selalu diabaikan. Maka kami juga mengharapkan dari pemerintah kelurahan, pemerintah kota Ternate supaya bisa turun di lapangan supaya sosialisasi warga RT 03 juga. Itu saja yang kami harapkan dan kami rasakan di RT 03 sekarang ini. Kemudian Bapak, bagaimana cara pemisahan sampah? Apakah ada pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik di RT ini? Sampai sekarang belum ada. Maka kami harapkan kalau memang itu betul ada, berarti ada dari pemerintah kota atau kelurahan membuat sesuatu hal yang bisa kami berbuat untuk masyarakat lingkungan RT 03 supaya mereka juga mengerti bahwa sampah ini ada organik, ada sampah yang basah, apapun itu supaya mereka mengerti. Tapi sampai sekarang belum ada sosialisasi itu. Jadi kami berharap supaya kalau memang hal ini kalau sudah ada mahasiswa dari universitas ini datang, kami dari lingkungan RT 03 mengharapkan supaya hal ini bisa dilaksanakan ke depan tuh, karena sampai sekarang belum ada itu. Nah, yang kemudian Pak, apakah di RT ini ada prosedur tertentu atau arahan tertentu dari ketua RT, arahan ke masyarakat tentang pembuangan sampah misalnya gitu? Di sini arahkan cuma hanya jangan sampai buang ke pantai dan juga jangan sampai bakar sampah sembarangan tempat saja. Tapi karena yang di pantai yang selama ini walaupun bagaimana tetap ada jalan-jalan ke RT 03, lingkungan RT 03, tapi sampah dari RT 11, RT 10 sampai RT berapa itu karena di kali sana, di Berangka sana, jadi maka dia kalau setiap hujan tetap pantai RT 03 dan RT 02 selalu dipenuhi dengan sampah-sampah. Jadi itu yang kami rasakan, bahwa warga kami sudah ada kesadaran untuk buang sampah ke pantai sudah, tapi tinggal ternyata buang di jalan juga sampai kadang 2 minggu baru terrealisasi. Jadi maka itu jadi satu penyakit juga. Jadi kami kalau memang ada pemerintah yang perlu apa, kami minta supaya 1 hari itu selalu angkut atau 2 hari lah. Jadi cara berbuat tapi tidak ada tindakan. Nah, itu yang saya rasakan, kami coba sosialisasi cuma dengar, diam, tidak melakukan apa-apa. Jadi itu kami selaku RT hanya berbuat itu saja, cuma sosialisasi, tapi selebihnya kami tidak pernah merasakan bahwa masyarakat saya punya kendala untuk masyarakat, tidak ada. Anggap biasa-biasa saja, dia normal seperti biasa,
tidak ada konflik, tidak ada apa-apa dari warga RT 03. Nah, kemudian Bapak, apakah ada harapan atau rencana jangka panjang terkait kebersihan lingkungan di RT ini, atau ada usulan kepada pemerintah bagaimana? Harapan itu hanya dua harapan. Satu, demi ternate bersih dan demi kelurahan Sasa bersih, maka semua harus bekerja sama itu. Tapi kalau hanya mengharapkan RT, maka RT punya wewenang hanya tingkat lingkungan saja, tapi tidak sepenuhnya tingkat kelurahan Sasa. Maka itu dari harapan kami sebagai RT, karena kaki tangan dari pemerintah kota, pemerintah kelurahan, pemerintah kota, maka kami hanya punya usulan, punya harapan lingkungan ini bersih, bukan karena hanya RT, tapi untuk pemerintah kota, pemerintah kelurahan, juga masyarakat sekitarnya itu. Tapi kalau hanya RT, dia tidak akan mampu. Itu harapan dari kami RT. Ya, itulah beberapa pertanyaan yang kami lontarkan kepada Bapak RT. Ternyata dalam kebersihan lingkungan ini RT bukan cuma RT yang harus berperan, tapi masyarakat juga pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah berperan penting di pada kebersihan RT setempat. Jadi harapan Bapak RT yang dia bilang tadi bahwa kalau bisa ada bantuan ada dana khusus dari pemerintah daerah untuk kebersihan RT sekitar agar dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggudi Saraswati. Di sini kami akan melakukan wawancara. Jadi di sini saya sudah bersama masyarakat di lingkungan RT Sasa, RT 3 dengan Ibu siapa Ibu? Nurdiana. Dengan Ibu Nurdiana. Jadi Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kebersihan di lingkungan RT ini. Oke. Yang pertama itu, menurut Ibu bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di RT ini? Kurang bersih lah. Kurang bersih. Oke. Yang kedua, apakah RT setempat sering melakukan sosialisasi seperti ajakan melakukan kerja bakti setiap minggu? Iya, kadang Berapa kali sehari atau satu bulan, kadang satu kali, kadang 2 kali. Yang ketiga, bagaimana cara Ibu membuang sampah sehari-hari? Apakah Ibu sudah pisah antara sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu seperti kayak sayur, buah-buahan. Kalau anorganik itu kayak plastik, apakah dipisah atau digabung? Kalau biasa tuh orang yang di depan jalan situ tidak gabung, soalnya kan ada dia tempat kan, tarada tuh, jadi cuma satu tempat itu jadi gabung. Gabung jadi satu, jadi tidak dipilah-pilah. Saya. Ya, oke. Pertanyaan keempat, apakah sampah di lingkungan ini sering kayak diangkut oleh Kaisar, dan kalau diangkut itu berapa kali seminggu? Kalau di lingkungan sini tuh Kaisar angkat tuh selain kayak di belakang-belakang. Tapi kalau di depan jalan begitu tuh sampah. Untuk sampah yang angkat ini berapa kali biasanya? 3 kali, 1 kali. Iya. Seminggu atau? Tara seminggu 3 kali. Maksudnya kalau dia angkat so 3 kali, 3 hari baru 1 kali angkat. Kadang 2 hari. Begitu. Jadi selanjutnya, menurut Ibu bagaimana kesadaran masyarakat di sini, dan bagaimana menurut Ibu kayak cara RT di sini mendisiplinkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan? Apakah sudah baik kesadaran masyarakat? Sebenarnya tuh RT tuh dia suka kasih ini tuh edukasi. Cuman ya semua ini dari masing-masing orang toh. Iya, kesadaran sendiri lah begitu. Berarti RT sudah baik ya. Cuman masyarakatnya masih belum belum peduli. Oke. Menurut Ibu, apa saja sih tantangan Ibu dalam menjaga kebersihan di lingkungan ini? Ya, dia tantangan tuh kayak maksudnya orang tuh so atur toh kayak jaga kebersihan. Cuma ada yang tiba-tiba bawa datang sampah taruh di situ lah. Oh, dari RT lain gitu? Iya, biasa di motor apa begitu. Jadi kayak
tong kayak sampah nih tong so kumpul baik-baik. Tiba-tiba ada. Iyo, jadi tong rasa kayak setengah mati begitu lagi. Terus selanjutnya apa saja dampak positif menurut ibu dari kayak tong jaga lingkungan itu, apa saja DP dampak positif? Sehat, mata senang, ya, Iya, toh? iya. Kan bersih ya. Iya, terus kesehatan yang apa bagus lagi tentu. Selanjutnya yang terakhir, apa harapan ibu atau pesan ibu untuk masyarakat sekitar atau apa supaya menjaga lingkungan agar tetap bersih, harapan ibu? Iya, sering mengadakan kayak tuh Oh, kayak pertemuan. dari pihak RT gitu, Iya. kayak edukasi. Supaya kasih arahan apa-apa begitu tuh, supaya ke depan tuh lebih baik lagi. Cuma itu semua dari lurah lagi tuh. Dari masyarakat juga. Jadi itulah wawancara dengan Ibu Nurdiana pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Prastola. Ingin mewawancarai salah satu masyarakat di sini di Kelurahan Sasa dari RT 3. Dengan nama siapa, Pak? Sama Mahmud. Oh, dari Pak Mahmud. Baik, pertanyaan pertama saya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di sekitar sini? Untuk kebersihan di wilayah sini untuk terbersih dan supaya cuma lingkungan untuk masalah sampah itu kita tetap jaga untuk kebersihan. Nah, tapi terjadinya pembuangan rumput yang sembarangan ya pada waktu air pasang surut, ya itu terjadilah sampah-sampah yang di pinggir pantai ini. Pertanyaan kedua, apakah RT setempat sering mengadakan sosialisasi ataukah himbauan kebersihan lingkungan? Contohnya itu seperti kerja bakti. Apakah sering membersihkan secara rutin? Di sini setiap minggu kita dari ketua RT mengajukan kita untuk membersihkan masing-masing RT. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Bapak membuang sampah sehari-hari? Untuk membuang sampah itu kalau sampah kering kita langsung bakar. Langsung dibakar. Langsung dibakar. Kalau sampah basah itu kebanyakan itu kita taruh di tempat pembuangan sampah di Pertanyaan keempat, apakah sampah di lingkungan ini diangkat secara teratur berapa dalam seminggu? Kalau dilihat dari mobil sampah di daerah di Sasa sini, ya sering diangkat, sering juga tidak diangkat, akhirnya terambur di pinggir jalan seperti itu. Kan sebenarnya ini kan pajak itu setiap kita membayar air atau lampu itu sudah dipotong kan berapa persen untuk sampah. Tapi ternyata yang terjadi tidak teratur untuk mobil sampah dengan sampah di khususnya di RT tersebut. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlona Karim, Prodi Akuntansi kelas 1B, dan teman saya Yani Brunet Gosal. Di sini kami berdua akan mewawancarai salah satu pelajar di Kelurahan Sasa RT 3. Bersama kakak siapa? Kak Yusman. Baik. Dan pertanyaannya, di mana biasanya kakak membuang sampah sehari-hari? Apakah kakak membuang sampah sendiri atau biasanya diangkut oleh pihak tertentu seperti ibu kos atau pihak RT? Kalau untuk buang sampah tuh kan saya kan berkos di, kalau untuk masalah sampah tuh ditangani oleh ibu kos. Kita tinggal tampung di dalam kos, nanti ibu kos buang atau buangnya di mana? Tidak di kos. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan di tempat sekarang yang kakak berkos? Sangat penting, seperti yang ada lihat di sana tuh. Saking tidak jaganya kebersihan tuh sampai tampung di depan sungai. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, menurut kakak apa penyebab banyak orang sekarang suka membuang sampah sembarangan? Untuk penyebab utama masyarakat buang sampah sembarangan itu karena minimnya TPS atau tempat sampah sementara, jadi masyarakat buangnya sembarangan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apakah lingkungan ini sudah bersih atau perlu perbaikan? Perlu
tugaskan mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kakak tentang perilaku masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan? Kalau untuk perilaku masyarakat tuh kurang peduli tentang lingkungan, tentunya sering buang sampah sembarangan. Intinya kurang peduli terhadap lingkungan lah. Dan apakah kakak merasa terganggu jika ada sampah yang berserakan di lingkungan sekitar? Ya jelas sangat terganggu. Selanjutnya, apa tindakan yang bisa kakak lakukan jika melihat sampah di sekitar tempat tinggal kakak? Untuk tindakan yang utama kalau di muka kosan, palingan ambil kasih masuk dalam kosan, taruh di tempat sampah yang sudah disediakan ibu kos, nanti ibu kos buang. Tapi kalau untuk di lingkungan masyarakat tidak bisa berbuat karena tidak ada tempat sampah yang tempat penitipan sampah. Oke, dan yang pertanyaan selanjutnya, apa pesanan kesan kakak untuk teman-teman Gen di luar sana agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan dari sampah? Untuk teman-teman Gen Z agar supaya lebih peduli terhadap lingkungan, soalnya kalau kita berbicara tentang Maluku Utara itu dikenal sebagai keindahannya. Jika kalau bukan kita yang menjaganya, terus siapa lagi? Baik, itulah tadi wawancara kami bersama Kayu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How come I take baby when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. A few moments later. Say hi. Say hi cepat. Anak-anak. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Bagaimana pendapat kakak mengenai Apa? Pantai. Saya ada di dalam menjaga kebersihan? Pertanyaan baik-baik. Wawancarai salah satu masyarakat yang berada di Kelurahan Sasa. Pelajar masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa banyak? Ulang. Baik, itulah mirip. Di RT Sasa.